absen dulu untuk hari ini. Hadir semua? Ada yang hadir. Siapa yang hadir? Mutia Satu. Siapa? Mana Swa? Sakit. Yang satunya lagi siapa tadi? Tidak. Mana? Sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Kurban dan akikah. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Sekarang kita mempelajari tentang kurban dan akikah. Nah, dalam pelajaran ini Ibu harap kalian nanti akhirnya bisa menjelaskan apa itu kurban, apa itu akikah, kemudian tata cara pelaksanaan kurban dan akikah, serta ketentuan dan waktu kurban dan Akikah. Ya, siapa yang tahu apa itu kurban? Hewan. Apalagi kurban itu berkaitan dengan apa? Tentang Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada yang pernah berkurban? Ada. Ada yang pernah jadi kurban? Sekarang bisa dilihat di layar. Nah, itu tentang kurban dan Akikah. di situ ada gambar. Silakan perhatikan gambar. Yang pertama itu gambar apa? Pembelian sapi. Terus yang kedua apa? Pembagian daging. Pembelian daging. Kira-kira itu tentang apa? Tentang kurban. Jadi kalau kita melihat berkurban, tentunya kita menjadi orang yang suka berbagi. Karena kurban itu Berbagi. mungkin makan daging kurban sendirian. Ya, kemudian ini yang pertama ada dasar hukum ibadah Kurban. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu. Yang sudah tampil ada pengertian kurban. Kurban itu berasal dari kata Qaraba yaqrubu qurbanan. artinya Dekat. dekat. Jadi ibadah kurban itu juga bisa disebut, binatangnya disebut dengan udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Karena hewan kurban itu disembelih pada waktu matahari meninggi segala atau waktu Duha. udhiyah Idul Adha. Tukang menyembelihkannya kan bukan malam hari, tapi setelah sholat Idul Adha. Kemudian secara istilah tadi hewan kurban yaitu kurban adalah hewan ternak yang penyembelihan hewan ternak yang ditentukan jenis dan syaratnya sebagai wujud Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. waktunya sudah Tentukan. itu tanggal berapa? 10 Ya, atau hari Asri. 11, 12, 13 Zulhijjah. berarti boleh menyembelih hewan kurban itu tidak pada hari raya Idul Adha, setelahnya 3 hari yaitu 11, 12 dan 13. disebut dengan hari Asri. Oke. Sejarah dan hukum kurban. Tolong satu orang ada yang bisa bacakan? Depan. Bacakan. Bacakan. Baca aja. Baca. Sejarah dan hukum kurban. Dasar perintah kurban telah dijelaskan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ya, jadi sejarahnya itu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentunya sudah sangat hafal ceritanya kan? Disuruh ngapain Nabi Ibrahim? Disembelih putranya. Siapa yang disembelih? Putranya Ismail alaihissalam. Ya, pada akhirnya
menjadi apa? Digantikan dengan ekor domba. Nah, maka kita disuruh melakukan ibadah kurban. Hukum ibadah kurban adalah Sunnah. muakkad. Itu apa artinya? Siapa yang tahu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat Anjurkan. mampu itu. Setahun satu kali ya, bukan setiap hari ibadah kurban. Kalau di luar jadwal atau di luar waktu itu disebut dengan sedekah biasa, ya, bukan ibadah kurban. Kemudian hukum kurban itu bisa juga berubah menjadi wajib apabila Benar. kalian ini beli lembar kertas soal, silahkan per kelompok membuat 4 soal yang tidak bisa dijawab. Nanti dijawab kelompok kali, silahkan didiskusikan sama semuanya sudah. Sekarang kita acak soalnya. Yang menjawab adalah dari kelompok lain.
senang dan kelompok kita mulai dari kelompok 4 dulu. Silahkan dibacakan soal dan jawabannya secara bergantian. Yang kelompok 4 dapat soal dari kelompok berapa? Kelompok 3. Dari kelompok 3. Apa arti kurban? Kelompok 3 silakan menangkap. Artinya adalah dekat atau mendekat dari kata qurba yang kurbanan. Nah, lihat. Yang kedua, Kapan penyembelihan kurban? Dimulai dari matahari mulai naik setinggi tombak sesudah saat Idul Adha pada hari raya Idul Adha. ya. Nomor 3, apa hikmah bagi orang yang berkurban? 1. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. 2. Menambah kecintaan kepada Allah. 3. Mewujudkan tolong menolong, asimilasi dan rasa solidaritas. 4. Menambah keimanan ketakwaan kepada Allah. Ya. Terus 4. Apa syarat hewan kurban? Cukup umur dan tidak cacat. ya, bagaimana kelompok 3? Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3. Apa hukum kurban dalam Kelompok 3 sebutkan dulu menjawab dari kelompok mana? Kelompok 2. Nah, kami menjawab pertanyaan. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Apa hukum kurban dalam Islam? Sunnah muakkad. Terus 2. Hewan apa saja yang dijadikan kurban? Unta, sapi atau kerbau, kambing, domba atau biri-biri. Nomor 3. Sebutkan salah satu hikmah ikat. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Berapa ekor kambing untuk anak laki-laki? 2 ekor. ya, bagaimana jawabannya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang jelas suaranya. Sebutkan dulu dari kelompok mana? Kami menjawab dari kelompok 1. Iya, kan? Sebutkan dalil tentang perintah kurban. Fasol lili rabbika wanhar. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Ya. Apa itu kurban? Kurban menyembelih hewan dengan niat untuk beribadah. Menerima kurban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat dalam hidupnya. Ya. Betul jawabannya? Betul. Tangan untuk semuanya. Hukumnya apa tadi? Nah, kemudian adapun hewan yang boleh dijadikan untuk kurban yang pertama adalah iya, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya, ya, kita simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ayo, yang pertama apa? Maka terus apa lagi? Maka berapa tadi? 13, iya, apa lagi? Hewan yang bisa dijadikan kurban apa saja? Ya, ya sudah. Kemudian demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kemudian ya, untuk esai ya. Halaman
7 kerjakan esai itu 1 sampai 5. Sudah selesai semuanya? Sudah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Pesan ibu, kita harus saling berbagi dengan teman ataupun dengan tetangga untuk meneladani dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu melaksanakan ibadah Qurban. Itu pada intinya ialah berbagi, bersosialisasi, saling menghargai orang lain, saling bersilaturahmi. Begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa rajin belajar, jaga kesehatan, dan harus rajin sekolah. Ingat, jangan tinggalkan sholat. Demikian pelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.